106.1 Jeroni Madrol, Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Muda Jogja, selamat sore. Apa kabar Kanca Muda? Wah, hujan nih. Hujan dingin, adem, ngadem gitu Kanca Muda Jogja di kamar kosan gitu, atau sambil menuju rumah dengerin Saksi Soma sore hari ini lewat kendaraan kamu Kanca Muda. Terima kasih ya gitu udah standby di 106.1 nih Kanca Muda. Dan sekarang seperti biasa kalau Jumat sore jam 4 itu ada Saksi Soma sana sini soal agama, dan Kanca Muda bisa simak tema-tema yang bakal kita obrolin barengan sama Pak Ustadz nih. Dan kalau misalnya sekarang Kanca Muda Jogja dengerinnya lewat radio biasa di mobil gitu Kanca Muda, dan nanti mungkin mau sampai rumah gitu ya, bisa lewat aplikasi Noise atau Jogja Streamers nih Kanca Muda, kamu dengerin dari situ gitu, dan bisa di mana aja, kemana aja gitu ya. Lebih simpel gitu juga pasti kalau dengerinnya lewat handphone yang selalu ada di dalam genggamanmu Kanca Muda gitu. Oke? Tema sore hari ini sesuai dengan peringatan beberapa hari lalu adalah ngomongin soal ibu ya, sama Pak Ustadz. Ini saya paling agak gimana gitu kalau sama tema ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kanca Muda, jadi ketahuilah bagi Anda yang saat ini sedang punya persoalan dalam kehidupan, apakah utang, apakah masalah dengan pasangan, apakah masalah dengan pekerjaan, atau masalah apapun yang Anda alami, sebetulnya adalah sinyal dari Allah kalau Anda ini ada masalah hubungan dengan ibu Anda, baik ibu Anda sudah meninggal maupun ibu Anda masih hidup. Karena apa? Karena posisi ibu itu menjadi sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa sukses tanpa doa restu dari ibunya. Nah, oleh karena itu tema kali ini adalah kita akan membahas bagaimana keajaiban ibu itu ada dan bagaimana caranya agar kita itu tidak hanya posting di Instagram atau di sosmed Hari Ibu, selamat Hari Ibu. Wah, terus kita posting sedang mijeti ibu kita misalnya, sedang bikin minum gitu kan. Berapa lama kita mijitin, berapa lama kita bikin minum, berapa lama kita ngajak main-main, berapa lama kita ngajak makan. Bandingkan berapa lama ibu bersama diri kita, dari kita sebelum lahir sampai kita sekarang menikah, mungkin sudah punya anak, mungkin kita sudah nggak ingat jasanya dari ibu kita. Hari ini kita akan membongkar bahwa sesungguhnya dosa kita terhadap orang tua kita itu sangat besar. Salah satu yang sering kita lupakan adalah bahwa orang tua itu harus kita doakan rutin setiap hari. Nah, jadi ketika Anda dalam satu hari 24 jam gak pernah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbiyani shaghira, maka pastikan hari itu Anda sebenarnya gak bahagia. Pastikan hari itu Anda akan punya banyak masalah. Kenapa gitu Pak Ustadz? Ya, kenapa? Karena bisa jadi doa yang gak pernah dipanjatkan untuk orang tua itu akan berefek kepada kehidupan kita. Meskipun kita sedang piknik pada hari itu, nanti di hari berikutnya kita ada persoalan juga. Jadi sebetulnya mendoakan orang tua itu harus ditarget. Harus ditarget. Tanpa target itu omong kosong. Jadi kalau kita cinta pada bapak ibu kita, itu nomor satu adalah kirim doa secara rutin. Kita harus membiasakan itu dan memaksakan itu. Kalau bisa tidak hanya habis selesai sholat, tetapi ada waktu khusus yang kita mendoakan kepada beliau-beliau itu. Nah, saya tambah amalan lagi agar kemudian lebih manjur, selain mengirim Allahumma firli, itu kita kirimkan Al-Fatihah, baik bagi yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ila hadoroti, sebut namanya siapa bin siapa, Al-Fatihah, sebutkan Al-Fatihahnya dibaca. Rutin Anda lakukan itu. Orang tua yang dikirimi Al-Fatihah rutin, itu tanpa diminta, Allah meremot orang tuanya pun mendoakan dirinya. Gitu loh. Nah, bisa jadi Anda, saya akan langsung cut dulu. Kita akan ngomong masalah orang yang sudah ditinggal mati sama orang tuanya dulu. Kalau yang sudah masih hidup nanti di segmen kedua. Segmen pertama bagi Anda yang sudah terlanjur ditinggal oleh orang tua. Saya. Itu yang paling penting adalah Anda wajib mengirimkan doa ini secara rutin. Al-Fatihah itu minimal 3 kali setiap selesai sholat, dan harus ada tambahannya. 3 kali? Iya, itu 3 kali sholat? Ya, enggak 3 kali kiriman Al-Fatihah. Jadi kita selesai sholat, Allahumma firli dan sebagainya itu, kemudian ila hadoroti, sebutkan namanya bin siapa, Al-Fatihah. Ila hadoroti, sebutkan namanya bin siapa, Al-Fatihah. Ila hadoroti, sebutkan namanya 3 kali Al-Fatihah. Kirimi rutin setiap hari. Setiap hari, setiap selesai sholat. Jadi Anda punya target 3 kali 5, 15 Al-Fatihah Anda kirimkan rutin setiap hari minimal. Lebih dari itu excellent. Tapi kalau Anda sampai nggak pernah ngirim sama sekali pada hari itu, maka sesungguhnya Anda telah berbuat zalim pada orang tua Anda. Ingat,
Penyesalan yang paling menyesal adalah manakala kita pernah membantah orang tua, bantah-bantah dengan orang tua, merasa lebih pintar, merasa lebih tepat, merasa lebih jago, dan kita meremehkan orang tua, dan kita pernah membuat orang tua kecewa, tapi orang tua tidak terlihat kecewa. Saya ulangi lagi, ini yang paling bahaya. Kita membuat orang tua kita kecewa, yang seakan-akan kita lihat beliau tidak kecewa. Itu yang paling berbahaya. Lebih bagus orang tua terlihat kecewa, terlihat marah, terlihat tidak senang dengan kita. Itu lebih bagus agar kita bisa minta maaf segera. Kenapa tuh Pak Ustaz? Lah kenapa? Karena kalau kita gak minta maaf, dia sudah meninggal. Minta maafnya gimana? Dia sudah meninggal. Oh iya. Itu masalahnya. Maka jangan sekali-kali kalau Anda ketemu orang asing, Mas Suryo, orang asing itu Anda gak kenal, Anda menghardik dia karena sebuah persoalan, Anda ngonek-ngonek ke dia, Anda belum sempat minta maaf, dia sudah pergi. Itu paling bahaya. Ya, gimana cara minta maafnya? Gak kenal aja gak boleh, apalagi kenal. Gimana cara minta maafnya? Gitu loh. Itu kan susah sekali. Makanya anda yang dizolimi sama orang, Iya. nggak perlu khawatir. Kenapa nggak perlu khawatir? Jangan pernah membalas, Mas Suryo. Ini karena ada Mas Suryo. Jangan pernah membalas. Jangan pernah membalas. Ya, Di sini mulai. saja. Nggak boleh pergi. Harus ikut saja sama sampai selesai. Oh di sini ya. Iya. Jadi, Anda memancing kerusuhan dengan menyebutkan namanya. Begini Mas Suryo. Jadi tidak boleh kaca muda. Jangan pernah. Ini penting kaca kuncinya. Ini jangan pernah kita membalas serangan dari orang. Ini penting. Oke. Gini, ini saya ambil dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya banyak murid. Suatu hari dia jalan-jalan Mbak Ella, Mas Suryo dan Mas Dayadi dan Mas Awan yang ada di ruangan ini. Ketika jalan-jalan, itu tahu itu Imam Al-Ghazali. Itu yang namanya preman-preman itu Mbak Ella. Preman-preman itu pada ngecek. Nah istilah kita, nah ada kiai mau lewat itu, wah titip salam ke Gusti Allah ya, titip salam ya, nah arep masjid ya, sorry dong bisa teko, sampaikan salam saya, kan ngecek banget tuh. Itu murid besar ngajar kabeh Mbak Ella, sudah siap tangannya, sudah tak ajar ya Pak Yai, tak ajar ya Syekh, tak ajar. Nah jangan, udah, biarin aja. Jadi kiai itu betul-betul menahan untuk agar tidak marah. Itu luar biasa gitu kan, didiemin aja gitu kan, didiemin aja. Nah akhirnya jauh Mbak Ella. Apa kata kiai itu? Udah diemin aja, dia nggak tahu. Doakan saja. Gimana sih Pak Yai, didoakan saya itu gimana? Gak usah didoakan orang gitu. Hajar aja. Zolem itu hajar aja gitu kan. Kata si santrinya jangan. Akhirnya Imam Ghazali sampailah kepada tempat yang diinginkan. Itu yang namanya santri itu sudah di belakang itu gini Mbak Ella. Pokoknya ketemu ajar. Pokoknya dia dendam wis. Engko nek Pak Kiai wis istirahat parani neh. Begitu Pak Yai istirahat, Syekh istirahat, parani. Sing mau ndi omahe ajar entek-entekan, pateni nek perlu. Wah, mungkin begitulah. Mereka itu sudah berembuk. Ketika kiainya ini sedang di depan, dia berembuk bisik-bisik gitu. Begitu menjelang sampai lokasi, ada orang di belakang itu nyebut, "Pak Yai, sah." Wah, langsung santrinya itu apa? Hadap balik gitu, lihat tuh, ini saya mau asik ya. Wes rasa ngenteni saiki. Ora perlu dadak moro, kutuk marani sunduk. Kene. Kalau istilah Jawa gitu kan. Kan seneng banget ya. Pas kowe rene. Cocok kan gitu kan. Mau diajar. Pak Yai, sah gitu kan. Saya juga balik gitu kan. Sudah siap mau diajar gitu kan. Tunggu. Kenapa? Kalian diam sampai kiainya agak keras suaranya. Kemudian, Syekh, maafkan aku, ampuni salahku tadi Syekh. Aku ingin masuk Islam Syekh, bimbing aku Syekh. Aku ingin menjadi muridmu Syekh. Nangis itu, dia nangis itu kan. Akhirnya singkat cerita dia kemudian alhamdulillah menjadi muridnya Syekh ini, dan kemudian menjadi murid yang paling melindungi Syekhnya ini. Yang menarik adalah ketika itu masih belum terima teman-temannya itu. Walaupun senang masih kepo sama Syekhnya. Ditanyalah suatu saat, besok harinya ditanya, Syekh, saya mau tanya Syekh, kenapa orang itu tiba-tiba berubah menjadi bagus dan saya membiarkan saja waktu itu saya itu dihina. Ini menghina Allah, artinya menghina Islam, menghina Allah dan Rasulnya, menghina saya itu menghina itu berarti. Ketahuilah wahai muridku, dia ketika menghinaku sedang melemparkan batu kepadaku. Jika aku menghina dia dan melayani dia, berarti batu itu sampai padaku dan aku akan terluka. Tapi kalau dia melempar batu dan aku diam saja, tidak makan apa-apa, maka batu itu akan kembali pada dirinya sendiri. Keren kan?
Jadi para ilmu ulama itu nek diejek kok meneng menapa? Mergo nek dipisui, misalnya mohon maaf ya, saya misal sama sawan, kucing. Ya, ketika Mas Sawan diam, kucingnya balik ke saya. Jadi kucingnya enggak ke Mas Sawan. Begitu Mas Sawan, "Ngopo kowe kok anu?" Kucing tenan berarti dia tersinggung kan? Begitu dia diam, kucingnya ke saya. Maka ingat, setiap umpatan, setiap keburukan yang diserangkan pada Anda ketika Anda diam, itu akan balik kepada orangnya. Dan ingat, yang paling berbahaya Mas Suryo adalah kita menzolimi, kita menghina, kita betul-betul berbuat tidak betul, tidak benar kepada orang yang diam, tidak membalas. Itu paling bahaya. Kalau misalnya Mas Sawan tak pisui, Mas Sawan ganti miso, clear, enak saya. Ya kan? Saya miso Mas Sawan gak terima, geger, itu aman malahan. Justru kalau saya miso Mas Sawan diam, bahaya. Karena orang diam itu berarti yang membalaskan Allah. Allah yang turun Tuh, tangan kan? Aku baik tau dulu balas. Aku dibalik Allah lu. itu Allah yang turun. Nah, lihat ibu kita. Ketika ibu kita Mikrofonnya mati. Ketika ibu kita itu kita debat, Iya. dia marah, mendiamkan kita, itu clear malahan. Tapi kalau ibu kita diam, bahaya. Diamnya ibu kan nangis dia sendiri, ya Allah. Dari masih kurus sekarang udah gemuk sekali, sampai naik tangga aja ngos-ngosan, ya Allah. Dulu nggak punya apa-apa, sudah aku belikan apa-apa. Aku minta milih jodoh yang itu aja nggak mau, ya Allah. Sakit aku dibilang katrok, ya Allah. Itu Allah denger. Allah yang turun tangan balas nanti. Itu mengerikan kalau yang turun tangan. Maka hati-hati, jangan sampai Allah turun tangan sendiri untuk membalas Anda, bahaya. Tapi kalau Anda dihina orang, diamlah biar Allah turun tangan membalasnya. Tangan kita kan bersih. Ya. Dia kena masalah sendiri. Berapa banyak orang-orang yang mencoba mendolimi orang lain kena masalah sendiri dalam rumah tangganya. Ya istrinya, ya anaknya gelundung dewe-dewe. Dan saya merasakan itu. Bukan yang gelundung ya. Yang mana? Maksudnya gimana? Bapak Itulah. Pak Ustadz ini hasil dari itu atau Loh, saya tidak tahu kalau perilaku saya seperti itu. Loh, Iya. saksinya istri saya sampai nangis, Mas. Kamu kok diem aja, Mas, tenang, diem aja. Udahlah. Gelundung dewe-dewe saya, ya rumah tangan itu bubar dewe-dewe. Kehidupannya bermasalah masing-masing. Istri kemudian, waduh, Mas, yang dosa aku ya, berarti aku emosi ya, nek kancaku gawe postingan langsung tak share, Mas. Istri saya kemudian belajar dari saya. Mengapa saya setiap ada dalam tanda petik yang menyerang itu saya diem? Karena saya tahu ketika saya ikut menyerang, itu namanya saya sama dengan mereka levelnya. Gitu loh. Jadi itu yang perlu. Nah, ibu kita itu ketahuilah, kalau dia diam itu paling bahaya. Maka jangan usahakan ibu kita tersenyum. Tenan loh, gawe seneng wong tua itu angel. Apalagi orang tua sudah meninggal dunia, piye le gawe seneng. Iya, betul. 1, kirimkan Al-Fatihah 3 kali setiap habis sholat, rutin, oke? 2, Anda sedekah atas nama kedua orang tua. Sedekahnya yang jariah. Contoh, sedekah mukena, sedekah sarung, sedekah keramik, sedekah granit, sedekah apa saja atas nama almarhum almarhumah, gitu Mas Suryo. Kalau orang tua sudah tiada, hadiahkan untuk mereka. Kalau Anda bisa umroh, hadiahkan umroh. Anda bisa haji, hadiahkan haji. Anda nggak bisa umroh, nggak bisa haji, hadiahkanlah sedekah-sedekah yang bernilai jariah. Cat masjid, genteng masjid, AC masjid, listrik masjid. Itu sah semua kalau di atas namakan orang tua, itu sah semua. Walaupun orang tua sudah almarhum almarhumah, itu sah semua. Transferan apapun akan sampai, kecuali satu aja yang tidak akan pernah sampai, namanya transfer sholat. Yang lain bisa sampai. Sholat nggak bisa, yang lain bisa. Makanya mumpung masih ada kesempatan, ketika kamu ada tawaran bersedekah, kamu langsung bilang, aku ambil 1 paket, Mas, untuk atas nama almarhumah ibuku. Tulis namanya, bismillah, jeret. Itu caranya. Cara ketiga, Anda berhubungan baik dengan saudara kandung ibu Anda. Atau orang yang dekat dengan ibu kalau Atau orang dekat dengan ibu Anda, selalu melayani ibu Anda. Anggap dia saudaramu juga. Karena apa? Ibu kita sebetulnya ingin terima kasih pada saudara-saudaranya, tapi nggak pernah sampai. Dan ingat, orang mati itu tidak tidur, Mbak. Dia bisa melihat situasi dunia yang sedang dialami anak-anaknya. Maka melihat anak-anaknya tidak akur, dia nangis kesepian. Kenapa bisa begitu, Pak Ustadz? Ya, Allah yang bikin kuasa. Jadi besok itu ketika orang sudah meninggal dunia, itu oleh Allah disempurnakan penglihatannya.
Dia bisa melihat dari ujung semua dunia. Anaknya yang di Eropa bagaimana, anak di Amerika kayak apa, anaknya di Jogja kayak apa. Dia bisa melihat semua. Oh, jadi setelah Meninggal. Kalau sekarang enggak. Setelah meninggal dia diberikan Allah video. Makanya ketika Anda sama suami Anda bertengkar, sama saudara bertengkar, itu orang tua yang ada di alam barzah itu nangis melihat video Anda. Live streaming itu di sana juga. Wow. Jangan main-main Anda. Pakai bioskop atau? Jadi serius. Makanya kenapa di alam barzah itu tidak tidur, tidak kemudian mati itu ya mati tok gitu ya enggak, dia akan melihat videonya. Nah kalau dia, makanya besok dikasih tahu kan, orang yang besok di akhir akhir dunia ini, kiamat Mas Suryo, begitu dibangunkan dari alam barzahnya, ada dua jenis orang. Yang satu mengatakan, suwe buang aja. Yang satu menyatakan, wih kiamat tuh lagi, cepet banget. Kenapa cepat? Itu mirip kalau Anda nonton videonya bagus. Anda ra kroso ngerti-ngerti wes 3 jam nonton film kui. Ning nek film elek lagi untuk pirang putaran, lagi untuk 2 jam. Iki pirang jam filmnya. Film belum mulai lagi opening, wes takon pirang jam filmnya. Nek film apa rasa takon jam. Serambung toh. Padahal 3,5 jam filmnya. Nah, tergantung kita mau menjadikan film apa kepada orang tua kita saat ini. Film perkelahian dengan keluarga, film perkelahian dengan suami dengan istri, film Anda maksiat. Waduh, nangis semua orang tua itu. Nah, ini nggak pernah dibahas sama ustadz biasanya yang lain, gitu kan? Jadi, bisa lihat orang tua kita bisa? Oh ya? Yes, Allah menyempurnakan penglihatannya. Loh, buktinya apa? Siapa yang layak tahu semua. Ada hadisnya sokai, coba browsing. Hadis tentang mayit bisa menyaksikan siapa yang layat misalnya. Itu ada. Yang lain siapa tahu, ngapain, siapa orangnya tahu. Ya nggak bisa apa-apa, tapi dia tahu. Hanya understand. Nanti kamu cari itu. Nah, jadi bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti Anda kemudian free, santai, bebas. Itu malah justru mereka itu kalau masih hidup bisa ngelek ke Mas Suryo. Sur, aja ngono, Sur. Maka kaget ya. Jangan kaget ketika orang tua soleh-soleh itu Mbak Ella tahu anaknya bertengkar, tiba-tiba dia bisa ngirim sinyal lewat mimpi Mbak Ella. Itu Allah yang punya kuasa menyampaikan mimpinya Mbak Ella. Loh, Rasulullah sudah meninggal, tapi apakah Rasulullah nggak bisa hadir dalam mimpi manusia? Bisa Mbak Ella. Bahkan Rasulullah bisa menjawab sholawat. Berarti Rasulullah tidak meninggal Mbak Ella. Orang-orang yang soleh itu di alam barzah tidak meninggal Mbak Ella. Dia masih hidup dengan cara versi yang lain. Yang kita gaib, hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau serius melihat situasi itu, hati-hati. Walaupun sudah meninggal dunia, bukan berarti mereka kosongan, nggak bisa lihat sama sekali. Bisa melihat gitu kan. Versinya macam-macam. Ya, makanya kita bagi yang sudah meninggal dunia orang tuanya, itu tadi langkahnya. Terakhir Mbak Ella, untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, Anda rutin berziarah kubur. Datangin itu tidak hanya menjelang besok. Ini kan sudah 100 hari menjelang puasa nih, tinggal 99 hari ini pas 99. Ini 99 hari menjelang puasa. Itu jangan hanya ketika besok nyadran didatengin. Sekarang datengin rutin. Ada loh Mas Dayadi, saya itu sampai iri. Ada teman kantor itu yang, sorry ya Pak, aku nek hari kesekian aku nggak bisa diganggu. Loh, nanti gue ada acara apa? Aku ziarah ngene bapak karo ibu, kirim doa bersama keluarga. Woi, sing ana kang ngono Mas Suryo. Datang ke kuburan beliau mendoakan gitu. Ada yang rutin itu. Gitu loh. Lo pora seneng ya barzah ada yang ditatangin sama orangnya. Rasa lah barzah neng kuburan kae lho. Wong loro neng penjara, wong loro neng rumah sakit diparani seneng ora? Seneng sing marani kanca cedak ngene-ngene. Apalagi yang datang membawa doa, dikirimkan Al-Fatihah gitu, didoakan. Makanya kalau saya lihat yang di postingan di FB itu, saya betul-betul menangis. Ada seorang anak membawa Quran gitu kan, dia baca gini, dia kemudian di atas alam barzah ibunya dia nunggu gitu kan. Dia nunggu ibunya yang sudah meninggal itu dia bacakan rutin. Dia bahkan rutin ke sana, itu rutin sekali. Anaknya masih kecil. Bayangkan, anak kecil sudah bisa ngirim doa kayak gitu. Gitulah, anak kecil belum punya apa-apa udah bisa ngirim doa. Kita loh, handphone mahal-mahal semuanya punya, ATM ono duitnya kabeh komplit kebak. Amin. Ngono ya, ora tau sowan nang kuburane bangetan. Ngono kuwi ya melu sasi soma. Itu saya. Ya, itu masih ya. Sedih ya aku. Sorry ya kaca muda, ini agak emosional saya. Kenapa? Ya, kan biasanya aku rada gojek gitu. Oh, iya. Oke, nanti segmen kedua kita agak gojek ya. Karena itu untuk yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup nanti
Beda lagi treatmentnya Oke. gitu. Oke, siap. Kanca Muda kalau pengen tanya boleh di 0818641061 gitu, boleh tanya Kanca Muda Jogja. Dan kita sekarang lagi live di Facebooknya Ustadz Munif Tauhid ya Kanca Muda. Jadi bisa lihat kita live di sini lagi rame-rame di ruang siaran nih Kanca Muda Jogja sambil pada dengerin ceramahnya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kamu juga lagi merhatiin ceramahnya ya. Dan kita tunggu nanti di session kedua ada pertanyaan dari Mas Suryo. Dan kemana-mana Kanca Muda Jogja masih di Saya Soma Sana Sini Soal Agama. Son of Jogja, balik lagi di Stasi Soma Sana Sini Soal Agama nih Kanca Muda Jogja. Masih dengan tema yang sama Kanca Muda. Kalau kamu mau dengerin lanjut lagi gitu Kanca Muda, coba buka handphonenya dulu, download aplikasi Noise atau Jogja Streamers biar bisa ngelanjutin di mana aja dan sambil dengerin gitu. Mungkin kalau mau makan gitu sambil handphonenya dihidupin di on, sambil makan sambil dengerin ceramah dari Pak Ustadz nih Kanca Muda Jogja. Nah nanti kalau misalnya ternyata nggak bisa ditinggal sama sekali, nggak bisa disambi sambil dengerin siarannya Jeronimo FM di Sesi Soma, bisa dengerin podcastnya juga karena pasti ada di upload di sana Kanca Muda setiap Jumat. Pasti kamu bisa dengerin ulang obrolan-obrolan yang udah kita obrolin setiap Jumat sore ini dengan tema yang berbeda-beda nih Kanca Muda, oke? Nah, kita lanjutin lagi. Tadi kita masih ngobrolin soal ibu. Dan kalau tadi sih gimana sih caranya kita tuh berbakti sama ibu ketika orang tua ketika sudah nggak ada gitu. Tadi udah dikasih tahu caranya. Kalau masih ada nih ya, kalau kamu punya problem macam-macam, bisa jadi kamu kurang all out sama orang tua gitu, terutama ibu. Nah sekarang kita mau ngobrol sama Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Itu mau tanya dulu nggak Mas Surya tuh? Mas Surya mau nanya dulu nggak? Ya silakan. Pakai mic yang mana? Hidupin. Tes. Ya tes. Saya kayak sama dengan. Cek. Ya. Lo. Kok nggak bunyi? Hah? Kok nggak bunyi? Bunyi. Ya, coba, bisa, nggak. bisa. Kurang ini kali. Nih. Digedein. Gede nggak? Enggak. Ya Gede udah nggak? masuk, udah masuk. Gede nggak? Halo. Oh, halo. Saya telepon. Gini loh, Tat. Nah, Itu tadi kan membacakan Al-Fatihah tiga kali setelah sholat, kemudian menyebut namanya dan mendoakan. Nah itu tadi kan kita bicara tentang ibu. Bagaimana dengan bapak? Itu yang Oke, pertama. iya. Apakah sama saja? Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya ini sudah terlambat ya karena bapak ibu sudah meninggal, terus kemudian kita mengingat seperti misalnya, aduh aku nggak sempat ini macam-macam untuk menebus, istilahnya meminimalisir kebanyakan dosa atau apakah masih bisa ditebus dia istilahnya paling enggak, aduh aku mau mulai sekarang lah biar nggak kebanyakan dosanya misalnya itu. Apakah masih bisa diterima sama Allah nggak doa kita? Baik, terima kasih. Pertanyaannya nomor 1 Mbak Ella, bagaimana dengan bapak? Ya karena temanya baru ibu, jadi sebetulnya sama aja Mas. Bapak dan ibu kirimin bareng gitu ya. Maksudnya Al-Fatihahnya untuk bapak 3 kali, untuk ibu 3 kali. Kenapa sih kita fokusnya ke ibu? Karena memang ibu itu memang punya positioning yang khusus di di ajaran Islam gitu kan, walaupun bapak juga punya posisi. Jadi bukan berarti ibu tok tapi bapak nggak dikirimin, sama-sama dikirimin Mas gitu kan. Cuma prioritasnya lebih banyak ke ibu, itu wajar karena Rasulullah sudah nyebutin 3 kali. Kedua Mas, bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Sudah terlalu lama, terlambatnya masih terima nggak? Masih. Selama masih hidup masih bisa diterima. Nah caranya sekarang kalau tadi 3 berarti 6 Mas. Kan kita punya istilahnya ngerapel, makanya tak tingkatin menjadi 6 gitu loh. 6 Al-Fatihahnya 6 kali gitu kan, jadi 5 bukan 6, 5 jadi ganjil ya, 3, 5 atau 7 terserah dipilih. Kalau 1 jangan, 1, 3, 5, 7. Saya pilih 3 itu kenapa? Itu middle. Nah maka ditingkatin jadi 5 Mas. Nah, 5 jadi kirimnya aja 5 gitu kan, nanti kan mengejar ketertinggalan itu juga bisa. Kemudian kalau sedekahnya kepada orang tua atas nama almarhumah tentunya dipilih yang excellent Mas, yang kira-kira lifetime-nya panjang. Misalnya ketika ada mau renovasi masjid gitu, Anda misalnya ya, mohon maaf ketika ada ini mau renovasi, Anda ngajong saya toiletnya ya, tempat wudhunya saya, pokoknya saya tempat wudhu total saya. Kamu hadiah untuk orang tua itu, pilih granit yang terbagus misalnya. Nek duitnya ono marmer sekalian kalau misalnya ada, tapi kalau enggak ya granit yang bagus, kerannya yang bagus, terus bilang ini saya jaga terus ya. Jadi kalau ada kerannya rusak jangan bilang ke takmir, bilang ke saya.
Ada yang dia dedikasikan untuk orang tua. Ingat kaca muda ya, walaupun yang nyumbang kita, yang ngeluarin duit kita udah niat orang tua, apakah kita nggak dapat pahala? Dapat. Itulah hebatnya Allah, itu kalkulasinya luar biasa. Jadi walaupun kita itu all out, ini saat persembahkan untuk bapak saya, untuk ibu saya, ya Allah tolong ini ya Allah, bisa aja gitu sambil kita nangis, itu bukan berarti kemudian krusnya itu hanya untuk mereka. Kita yang melaksanakanmu dapat. Gitu Nah loh. kalau misalnya itu ternyata waktu kita nyumbang kayak Ustadz tadi bilang, itu kita nggak menyebutkan nama orang tua. Aduh, oh ya kenapa saya dulu nggak? Maka diulangin. Sekarang harus nyumbang yang lain. Ya, jadi makanya kita di Sasi Soma sering bicara niat dan akad. Itu penting. Niat itu dalam hati, akad itu adalah diucapkan. Akad. Semua orang kalau udah di depannya penghulu niat mau menikahi, tapi begitu nggak ada akad ya nggak sah. Akadnya untuk siapa? Nah, makanya Anda akadkan itu untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, harus ada akadnya. Gitu loh. Nah, jadi akad itu penting dalam Islam. Tetap ada akadnya ya. Niat dan akad. Oke, gitu ya. Ya, baik. Nanti boleh tanya lagi. Sekarang kita jawab yang setelah masih hidup. WhatsApp ada pertanyaan. Oh ya, yuk. Kalau nggak selesai berarti nanti kita lanjutin Nggak apa-apa. minggu depan. Dari saya Patrick Gong di Jogja Selatan. Mau nanya Pak Ustadz, Yuk. saya sering begadang dan selalu kesiangan kalau sholat subuh. Apakah ada batasan waktu untuk sholat subuh? Soalnya insomnia. Nggak ada. Jadi jam berapapun Anda bangun ya tetap harus sholat. Mau 7:30 ya bangun ya tetap sholat subuh. Mau 9 ya sholat subuh. Mau jam 10 ya sholat subuh. Nggak peduli. Yang penting Anda tetap sholat. Kenapa Pak Ustadz? Nah, ya karena dasar hukumnya harus sholat memang. Jadi nggak peduli. Oh, kalau batas waktunya ada nggak? Ada. Ya sama kan dengan Anda. Misalnya batas waktu pembayaran pajak PBB, STNK, ada apa? Pajak motor itu loh. Itu kan ada batasnya. Gimana kah Pak Polisi atau Pak Samsat? Kalau saya terlambat, boleh nggak? Ya tetap bayar kamu, ya kan? Saya sudah terlambat 1 tahun 2 tahun, ya tetap bayar. Kena denda. Sama dengan subuhmu itu tetap harus sholat subuh. Tapi kamu kena denda. Nah dendanya itu apa? Ya dendanya kamu harus tambah sholat duha. Dendanya kamu harus tambah sholat sunnah. Dendanya kamu harus banyak wirid. Itu dendanya kayak gitu. Kalau kamu nggak bayar denda, kamu kena hukuman. Hukumannya apa? Ya kalau mau sholat subuhmu telat, rezekimu telat. Sholat subuhmu telat, rezekimu telat. Jodohmu telat. Suksesmu telat. Itu kan begitu aja kan? Itu hukuman. Tapi kalau kamu nggak mau dihukum, kamu bayar denda. Nah dendanya apa? Ya kalau sudah subuhnya jam 7:30, habis sholat subuh langsung duha. Maka namanya subha, subuh dan duha gitu. Loh, ini betul loh Mas, jangan tertawa, ini serius ini. Karena banyak pelaku subha itu banyak jumlahnya sekarang. Ya kamu masa kamu nggak isin sudah terlambat nggak tambah duha kan isin. Sama kalau kamu sampai nggak isya pada waktu isya dan kamu baru bangun jam 2 jam 3, kamu isya tok, itu betul-betul kamu itu seperti orang nggak pakai celana, nggak pakai baju, malu itu. Harusnya kamu malu, ya Allah aku jam 3 baru isya, tak tambah tahajud ya Allah, tambah witir ya Allah, tambah wirid zikir ya Allah, sehingga ya wis rapopo, wis tambah dua, tambah tahajud ya. Jadi Allah nggak ngamuk-ngamuk amat gitu loh. Kita juga perlu ngerayu, berarti kalau udah salah sih ngerayu gitu ya. Jadi rumusnya jelas ya, telat boleh. Kenapa? Kena denda. Denda nggak dibayar kena hukuman. Nah hukumannya dari yang berat sampai yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau kamu nanti tetap melanggar, maka pelanggar itu kelihatannya jaya aja ya Ustadz. Misalnya ada sih orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kok jaya aja kelihatannya. Ya kelihatan di matamu kan jaya. Kamu apa pernah lihat hatinya? Apa kamu pernah lihat pikirannya? Apa kamu pernah lihat kalau dia sendirian? Apa kamu pernah lihat beban utangnya? Apa kamu pernah lihat beban hidupnya? Apa kamu lihat beban bagaimana dia dimarahi sama istrinya? Bagaimana dia tidak dipercaya sama anak-anaknya? Apa kamu pernah lihat? Enggak Pak Ustadz. Iya sudah. Cukup. Awe, tadi drama ini bro. Disoteng wae bro. Udah disoteng. Oh iya, maksudnya jadi film. Oke. Berarti Pak Ustadz tinggal 4 menit. Berarti kita mendingan ngelanjutin lagi yang belum. Yang belum. Jadi yang sudah meninggal maksudnya, ya kan? Yang belum meninggal kan apa? Tema yang depan kan berarti kan kita belum membahas mendoakan orang tua ketika masih ada. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Berarti ini kita kesimpulan aja. Ya, jadi gini kan yang muda. Kalau Anda masih punya orang tua, itu Anda masih punya pusaka yang aktif.
Pusaka aktif itu jangan tanya, ya pusakanya aktif sehingga bisa dipejet, dipakai sewaktu-waktu. Kalau orang tua sudah meninggal dunia itu pusaka yang tidak aktif. Nah, dia butuh aktivasi dengan cara apa? Ya kita kirimin doa-doa agar Allah mengaktifasikan kepada diri kita. Tapi kalau orang tua itu masih hidup itu gampang diaktifin, Mas. Pengen nyoba? Gampang, sederhana sekali. Kamu kejutkan orang tuamu dengan kebahagiaan. Tak lama setelah itu kamu akan dikejutkan oleh Allah dengan kebahagiaan yang lebih besar. Amin. Coba nggak percaya. Kalau sampai mertua, Sama. Mertua itu adalah orang tua kita dalam bentuk lain. Itu sama, dibahagiakan juga sama. Maka berbahagialah seorang suami yang menganggap mertuanya adalah ibunya, bapaknya sendiri. Berbahagia seorang istri yang menganggap bapak ibunya mertua adalah bapak ibunya sendiri. Jadi dalam kehidupannya nggak pernah ada bilang bapakmu, mbokmu kayak lo. Nggak pernah. Dia hanya bilang bapak dan ibu. Paling banter bicara lokasi. Bapak Jogja, Bapak Madiun misalnya. Ya, saya Madiun, saya bilangnya Madiun gitu loh. Hahaha, gitu loh. Jadi nggak ada bapakmu, Bapak Jogja dan Bapak Madiun. Ada dua bapak dan dua ibu. Sama Mas Suryo. Jadi dengan mertua. saya Kalasan kalau ya. Oh, Kalasan. Iya, Ya. Bapak Kalasan. Bapak Kalasan atau Ibu Kalasannya. Karena apa? Ketika mertua Anda bahagiakan, dia pun senang dengan Anda. Kesenangannya itu membuat doa-doa mengalir dengan deras juga. Ya. Kalau Ella gampang saya ngasih. Bangin dapat kejutan lah. Datang ziarah kamu sempat. Nanti dapat kejutan. Amin. Ya coba, nggak percaya. Coba, ayo. Oke. Oke. Ya saya umpul aja. Ya misalnya. Gitu. Suka sedih. Iya, gimana? Gimana dong? Ya, makanya sekarang hanya mudah bagi yang masih punya. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah sangat kompleks, sangat banyak dan sangat gampang sebetulnya. Nah, cuma kita bagaimana memilih aja. Nah, bagi Anda pelajar, ya Anda cukup gampang diatur, dibangunin untuk sekolah ya cepet, nggak usah rewel, itu sudah membahagiakan. Untuk yang sudah gedang geri-geri kayak gini, untuk yang sekolah-sekolah itu sekolahnya lancar, cepet, nggak usah banyak pacarnya nanti aja kalau udah menikah misalnya. Anda yang pacaran jangan lama-lama, segera menikah, itu bagian orang tua. Syukur kamu menikah nggak pakai ragat, nggak usah membebani orang tua, itu orang tua seneng epol, gitu kan. Jadi semakin orang tua itu, karena ingat, orang tua itu mikir kita dari sebelum lahir sampai sudah dia mau mati aja masih mikir kita loh. Begitu kita mencoba menghentikan pikiran beliau dan memastikan pada beliau, Bu, aku baik-baik saja. Kemudian Anda buktikan dengan kenyataan, Ibu lega. Oh iya wis lah, nek pancen kowe wis seneng. Oh iya wis lah, nek kowe di omah dhewe. Oh, itu seneng. Senengnya Ibu itu membuat dia bahagia, bahagianya membuat keberkahannya turun. Lah kita begitu ketemu orang tua seringnya Bu, Mas sambat bojone, sambut anake, sambat omahe, sambat kerjaane. Dadi wong tuwa memang gak sambat wae. Batin wong tua lah kan biyen kowe sambat aku saka cilik nganti kowe gede sambat terus kapan kowe bahagiane. Jadi bahagia kita. Kalau perlu Anda walaupun sedang ada masalah, sedang ada trouble keuangan, royal karo wong tua, piye carane gaya kae ra wong tua seneng nanti. Daripada kemudian rasa kok ya Bu, iki aku lagi paceklek Bu. Jangan pernah begitu. Mas Suryo. Lebih baik utang koperasi untuk bagian orang tua daripada lah memang nek ana koperasi jero nemu utang wae nek ana kan gitu. Nek ora ana ya piye carane. Ya kan gitu loh. Ada sudah orang tua mau lah sesuk terke ya, aku pengen yang Semarang. Siap Bu, rakyat jane ra nggodhet apa-apa. Tekan hari-hari ana ya nyileh Mas Dayati, Mas Awan, aku Mas Suryo. Nyileh oleh kaya dikai masyarakat yang 100 kan kumpul jiro lupat lumayan mau kan gitu. Lah kan cukup gue mlebu tol kan 100, mangan-mangan 200, oleh-oleh 100 kan pas Mas. Semarang 80 kali 2 160. Oh, iso masih hafal deh malah. Hafal. Gitu ya. Bensin. Jangan pernah takut. Ingat, jika orang tua dulu pernah utang untuk menyekolahkan kita, maka kita tidak dosa utang untuk membagian orang tua kita. Ning diukur utangnya. Karo disaur maksudnya. Loh kalau kepepet tok. Loh enggak apa-apa toh. Wong utang itu halal kok. Ayo sapa sing ngomongane haram utang. Kene, dene. Tak andane mingan. Amin Kacamata Jogja. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Suryo udah jadi bintang tamu hari ini ya. Dengan pertanyaan-pertanyaannya. Minggu depan mention lagi. Oke. Oh, ngono lah. Oke.
Oke, Curi Jogja, kita ketemu lagi minggu depan. Dan kalau kamu baru dengar terakhir-terakhirnya, jangan lupa buat dengerin lagi di Sasi Soma Podcast gitu, karena semuanya ada di sana. Tema yang mungkin sekarang lagi relate sama permasalahanmu, cari aja di situ judulnya yang paling deket dan dengerin ya Kaca Muda, kurang lebih 1 jam gitu sambil beraktivitas, ntar juga kelar dan ilmunya dapat ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Ella pamitan, Pak Ustadz pamitan, dan juga makasih Mas Dayadi yang sudah bantuin jadi operator video di belakang gitu ya. Terus juga ada Awan dan Mas Suryo jadi bintang tamu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogja NUN. Bye bye.